corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Oke, baik. Jadi tadi kita udah briefing sama Sakti. Hari ini, hari Rabu, kita mau kemana? Kunjungan lapangan SPAM Regional Kartamantul, Yogyakarta 10 Desember 2025. Bye-bye. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Baik, kita sudah sampai di SPAM Regional Kartamantul. Nanti kita akan belajar mengenai instalasi pengolahan air minum. Ikuti keseruan kami di dalam. Di sini kami dijelaskan oleh Mas Aditya Susanto dan Mas Ilham Rohadi mengenai profil singkat PDAB Tirta Tama. Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Tama Daerah Istimewa Yogyakarta atau Perumda Air Bersih Tirta Tama DIY didirikan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air minum yang berkualitas sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Sumber air baku yang digunakan oleh SPAM Kartamantul, baik unit Bantar maupun unit Kebon Agung, berasal dari Sungai Progo. Aliran sungai ini bersumber dari hulu di Gunung Sindoro dan mengalir hingga bermuara di Laut Selatan. Secara geografis, posisi unit Bantar terletak di kawasan yang mendekati bagian hilir sungai. Sistem intake Bantar dilengkapi dengan saringan awal untuk mencegah masuknya benda-benda besar seperti daun, ranting, dan sampah. Proses ini memastikan bahwa air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki kualitas awal yang sesuai untuk diproses lebih lanjut tanpa merusak ekosistem sekitar. Intake pada sistem Bantar dioperasikan dengan sistem perpompaan menggunakan pompa submersible berjumlah 3 buah dengan kapasitas masing-masing 250 liter per detik dan beroperasi secara bergantian untuk menjaga kelangsungan kontinuitas operasional. Selanjutnya, kami dibawa untuk mengelilingi dan mengamati unit bak prasedimentasi. Air yang masuk ke sistem SPAM Bantar akan melewati bak prasedimentasi di mana partikel besar seperti pasir, kerikil, dan lumpur kasar diendapkan secara gravitasi. Fungsi bak prasedimentasi dalam pengolahan air adalah untuk mengendapkan partikel-partikel kasar dan berat sebelum air masuk ke tahap pengolahan utama, seperti koagulasi dan flokulasi, sehingga dapat mengurangi beban bahan padat di proses berikutnya agar lebih efisien. Unit prasedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Bantar dirancang secara teknis dengan struktur bangunan berbentuk trapesium untuk mengoptimalkan proses pengendapan partikel sedimen di dasar bak dengan kedalaman operasional berkisar antara 4 hingga 5 meter. Setelah itu, kami dibawa untuk melihat proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi yaitu proses di mana bahan kimia ditambahkan dengan pengadukan cepat untuk membantu partikel halus atau koloid dalam air bergabung menjadi gumpalan. Partikel dengan diameter 0,0 mm membutuhkan waktu 10 jam untuk mengendap dalam bak sedimentasi yang memiliki kedalaman 3 meter. Dan partikel yang berdiameter 0,02 mm memerlukan waktu mengendap selama 4 hari. Detention time selama ini tidak bisa dipraktikkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, digunakan suatu proses yang dapat mempermudah partikel-partikel halus tersebut mengendap, yaitu koagulasi. SPAM Regional Kartamantul menggunakan rata-rata dosis bahan kimia koagulan PAC atau polyaluminium chloride sebesar 34,58 mg per liter pada sistem pengolahan Bantar. Sedangkan proses flokulasi adalah proses pengadukan bahan kimia dengan kecepatan yang relatif lambat. Tujuan dari pengadukan lambat adalah untuk menyatukan vlog-vlog yang terbentuk agar bersatu menjadi vlog yang berukuran cukup besar atau makrovlog. Unit flokulasi di sistem Bantar memiliki 6 bak flokulasi yang saling berurutan sebelum masuk ke bak sedimentasi. Proses pembubuhan bahan kimia di IPA Bantar dimulai dengan sistem pembubuhan ganda atau pre-chlorination dan post-chlorination.
menggunakan kaporit yang diinjeksi melalui pompa dosing. Selanjutnya ada unit sedimentasi dan filtrasi. Unit sedimentasi dalam sistem pengolahan air berfungsi untuk memisahkan partikel padat atau kotoran dari air melalui proses pengendapan secara gravitasi. Setelah melewati proses koagulasi dan flokulasi, air memasuki unit sedimentasi utama yang telah menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi pemisahan. Pada tahap ini, terdapat perbedaan signifikan antara unit IPA 1 dan IPA 2. IPA 2 dinilai lebih optimal karena dilengkapi dengan bak penenang setelah proses flokulasi, sehingga kondisi air lebih stabil sebelum memasuki area pengendapan. Di unit ini terdapat alat lokal kontrol panel atau LCP, SDM LCP-001 yang merupakan pusat kendali lokal berbasis teknologi otomasi Yokogawa yang berfungsi untuk memantau dan mengatur operasional unit sedimentasi secara langsung di lapangan. Panel ini menjadi penghubung vital antara peralatan fisik seperti sistem pengurasan lumpur dan mekanisme plate settler dengan sistem SCADA terpusat yang memonitor seluruh instalasi pengolahan. Selanjutnya yaitu proses filtrasi. Filtrasi merupakan tahap penyaringan air untuk menghasilkan air jernih yang siap memasuki tahap disinfeksi. Unit filtrasi di SPAM Bantar menggunakan tipe filtrasi rapid sand filter di mana penyaringan menggunakan gaya gravitasi untuk menghemat penggunaan energi listrik. Pada unit ini digunakan sistem filtrasi 3 lapis, triple media, yang terdiri dari pasir silika, arang, dan antrasit. Setelah tahap filtrasi, terdapat tahap post chlorination yang merupakan langkah perlindungan terakhir dalam rangkaian pengolahan air sebelum air tersebut dinyatakan layak untuk didistribusikan kepada pelanggan di wilayah Kartamantul. Setelah melalui serangkaian proses pengolahan, air bersih disimpan di clear well, sebuah bangunan yang difungsikan seperti reservoir, yaitu sebagai penampungan dan penyaluran air dari hasil pengolahan produksi untuk menjaga kualitas dan bebas dari kontaminasi seperti bakteri atau mikroorganisme lainnya sebelum air didistribusikan ke pelanggan melalui sistem pemompaan. Clear well atau reservoir SPAM Bantar memiliki kapasitas sebesar 1000 meter kubik. Pusat kendali operasional di SPAM Regional Unit Bantar dikelola melalui ruang kontrol atau ruang SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem monitoring SCADA di instalasi pengolahan air ini berfungsi sebagai pusat kendali dan pemantauan seluruh instrumen sensor yang terpasang di berbagai unit produksi. Melalui sistem ini, operator dapat memantau kondisi operasional secara real-time tanpa harus mengecek langsung ke lokasi sensor di lapangan. Alur pemantauan dimulai dari unit prasedimentasi untuk mengecek kekeruhan, ketinggian lumpur, dan debit. Selanjutnya pada unit IPA, instalasi pengolahan air, sistem memantau kualitas air hasil sedimentasi. Di tahap akhir yaitu filtrasi dan clear well, SCADA menjaga keseimbangan antara debit produksi dengan distribusi, serta memastikan angka kekeruhan air akhir berada dalam batas aman. Di SPAM Regional Kartamantul, sistem IPA Bantar, terdapat laboratorium yang representatif guna menganalisa kualitas air minum. Pengawasan dan pengendalian kualitas air di SPAM Regional Kartamantul dilakukan secara rutin dan berkala. Untuk parameter fisik dan sebagian parameter kimiawi, dilakukan pengecekan rutin setiap shift. Sedangkan sebagian parameter kimiawi, kimia anorganik, dan mikrobiologi dilakukan berkala 2 kali dalam 1 minggu. Laboratorium yang sudah terakreditasi KAN ini mengintegrasikan pengujian mikrobiologi, fisik, dan kimia untuk memantau kualitas air baku dan air minum. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023, seluruh prosedur mengacu pada standar SNI, APAH, DIN, serta Pergub DIY nomor 20 tahun 2008 yang memiliki standar lebih ketat dibandingkan peraturan pemerintah pusat. PDAB Tirtatama menyediakan pasokan air untuk PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Kabupaten Bantul. Air hasil produksi didistribusikan melalui jaringan perpipaan
dengan diameter pipa yang bervariasi. Pendistribusian air bersih ke beberapa reservoir terbagi dalam dua wilayah distribusi, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Reservoir-reservoir ini menyuplai air untuk PDAM kota atau PDAM kabupaten berdasarkan kebutuhan masing-masing. Baik, kami sudah selesai kunjungan dari SPAM Regional Kertamantul PDAB Tirta Tama. Di situ kami belajar mengenai instalasi pengolahan minum, ada prasedimentasi, koagulasi, flokluasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfektan. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.